Kita ngopi dulu, Bray. Biar golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Al-Farudin, channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat semua yang di rumah, semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesuksesan, kelancaran, kemudahan dalam setiap urusan. Sahabat-sahabat, pada malam hari ini saya berada di Malioboro, Yogyakarta, dan suasananya sangat ramai sekali. Banyak orang dagang, banyak orang yang ratusan ribu orang berseliweran sekitaran Malioboro. Dan meskipun di masa pandemi di Malioboro suasananya sangat ramai sekali, tetapi saya melihat mayoritas, bahkan hampir semua yang saya lihat, biarpun ramai tapi menggunakan masker. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan masker, biasanya akan ditindak ya, Kang ya. Kalau tidak menggunakan masker biasanya ada yang menindak, Kang. Ya, di peringatan. Oh, peringatan. Oleh siapa? Ya, paling Pol PP sama polisi. Oh, jadi diperingatin. Jadi tadi saya sekalian pesan bakso dan sekalian tanya sama tukang bakso, dan ternyata ya Satpol PP dan polisi itu aktif untuk mengingatkan, memberikan peringatan ke para pengunjung yang tidak menggunakan masker. Ya, cukup menarik dan suasana sangat ramai sekali. Kebetulan saya kesini di malam minggu, jadi suasananya sangat ramai sekali. Sahabat-sahabat, mumpung saya ada di Jogja, besok rencananya saya akan mengunjungi situs warisan dunia yang itu luar biasa. Situs ini adalah candi, dan ada wacana akan dijadikan sebagai tempat peribadatan umat Buddha sedunia, sahabat-sahabat. Apapun yang terjadi, semoga menjadi maslahat buat bangsa Indonesia, sahabat-sahabat. Dan kenapa saya tertarik dengan Candi Borobudur? Karena beberapa kali saya melihat handle-handle pedang golok itu kebanyakan atau banyak juga yang berbentuk makara. Nah, selain makara itu ada juga Batara Kala, dan konon beberapa jenis pedang seperti Larbango dan lain sebagainya itu juga ada dalam relief di Candi Borobudur. Sahabat-sahabat, sebelum saya melakukan perjalanan, insya Allah besok, tapi sahabat-sahabat, sebelum saya berkunjung lihat situs Candi Borobudur, kita ngopi dulu, Bray. Biar golek.
Oke, sahabat-sahabat, mari kita sama-sama saksikan. Oke, sahabat-sahabat, pagi hari ini alhamdulillah saya sudah sampai Candi Borobudur. Oke, sahabat-sahabat, alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan dipandu oleh Bapak siapa? Hayatul Maki. Bapak Hayatul Maki. Ya. Nah, nanti saya akan banyak dibantu oleh Bapak Maki. Bukan dimaki-maki berarti. Ya. Nah, nanti sahabat-sahabat akan diajak oleh Pak Maki untuk bagaimana sejarah Candi Borobudur. Ya, kita harus berjalan kurang lebih 300 meter dari loket menuju ke Candi Borobudur. Kenapa agak jauh? Karena memang luas taman wisata Candi Borobudur ini adalah 85 hektar. Luas sekali ya. Yang dimana sebelum menjadi taman wisata di sini ini adalah perkampungan penduduk. Oh, tadinya Kang? Iya, kurang lebih tahun 80. Sebelum tahun 80 ini adalah perkampungan penduduk, ada pasar, ada sekolah. Pokoknya ada beberapa dusun yang harus bedol desa atau pindah seluruhnya karena untuk tujuan pembangunan taman wisata ini yang bertujuan salah satunya untuk melestarikan Candi Borobudur. Ya. Jadi tahun 80-an ini masih banyak pemukiman di sini kan? Betul. Banyak pemukiman warga, bahkan sekolah juga ada. Ada, ya. Dalam perjalanan demi kepentingan pelestarian Candi Borobudur, akhirnya terpaksa bedol desa ya. Tapi tidak ada pemaksaan pada saat itu. Tidak, itu pokoknya dapat kompensasi yang sesuai. Ya, kalau sekarang ganti untung. Iya, ganti untung. Pokoknya diganti tetap beruntung. Ya, bukan ganti rugi. Kompensasi ya. Nah, seperti apa nih Kang? Kalau Candi Borobudur itu kalau tidak salah baca ini sebenarnya baru direhab ya. Artinya belum ribuan tahun lah, baru 200 tahun kurang. Sempat tertimbun, kemudian ada yang menemukan. Nah, seperti apa tuh Kang? Ya, baik. Candi Borobudur ini memang baru direnovasi atau dipugar, tapi itu tidak terus selesai begitu saja. Kita harus tetap selalu merawat candinya. Ya. Nah, kalau untuk ditemukannya Candi Borobudur ini banyak versi memang, tetapi yang paling terkenal ditulis dalam sejarah itu ditemukan pada tahun 1814 oleh orang Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles. Raffles? Ya, Raffles, seorang jenderal. Penjajah. Penjajah.
Kan Borobudur memang tertimbun, tapi bukan tertimbun tanah seluruhnya. Ya beberapa meter, tapi yang menimbun seluruhnya adalah pohon-pohon yang tumbuh di atas Borobudur. Karena faktor alam itu. Ya, karena faktor alam, karena Borobudur ditinggalkan oleh orang-orang Buddha sekitar 800 tahun. Karena ada letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat atau disebut sebagai Mahapralaya. Akhirnya orang-orang Buddha di sekitar di sini untuk makan saja susah karena ya pertanian tertimbun oleh abu vulkanik. Kemudian setelah ada tapi itu namanya lahar dingin, itu menutup beberapa tempat pertanian yang mereka harus pindah ke Jawa Timur. Jadi tidak ada orang yang mengurusi candi ini. Akhirnya Borobudur ditemukan dan baru direnovasi. Renovasi Candi Borobudur itu 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Yang pertama tahun 1907 sampai 1911. Berarti sebelum merdeka, Kang? Sebelum merdeka, masih di masa penjajahan Belanda. Iya, iya. Tapi untuk renovasi yang pertama itu hanya bagian puncaknya Candi Borobudur. Kita tahu Borobudur mempunyai 10 tingkat. Nah, itu yang direnovasi itu yang tingkat 8, 9, 10 saja. Jadi bawahnya enggak? Nah, belum. Oh, belum. Cuma dibenahi karena mungkin terkendala dana atau mungkin bagaimana cara merenovasinya yang belum. Tapi direnov itu tidak menghilangkan atau iya, maksudnya tidak menghilangkan bentuk asli yang tidak, itu hanya memperbaiki, umpamanya itu yang stupa yang hancur itu disusun kembali. Oh, gitu. Kalau kita jadi tidak dirubah ya? Tidak rubah sesuai dengan pakem. Betul. Jadi itu hanya memperbaiki, memperkuat. Nah, boleh menambahkan semen. Contohnya di antara batu kan aslinya itu tidak ada semennya. Oh, nggak ada yang? Nggak ada, jadi cuma disusun-susun saja. Yaitu untuk memperkuat itu boleh dikasih semen di antaranya. Ini dari dulu atau baru-baru sekarang? Baru-baru ini. Bentuknya ini seperti stupa. Nah, Candi Borobudur ini setelah direnovasi yang pertama itu memang kelihatan sudah megah kalau dari kejauhan. Karena sudah puncaknya sudah lengkap, stupanya kelihatan, stupa yang paling besar pun sudah berbentuk. Yang sebelumnya hancur berantakan. Tetapi kalau kita mendekat akan melihat kondisi candi yang rusak parah dan membahayakan. Karena candinya itu ambles. Ambles, kemudian dindingnya miring, batunya berserakan di tanah, patung-patung Budanya juga ada yang di tanah. Akhirnya pemerintah Indonesia itu berencana untuk renovasi Borobudur. Nah, renovasi Borobudur itu yang kedua dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi setelah kita merdeka, yaitu tahun 1973 sampai 1983. Jadi selama di era 10 tahun di era Bapak Harto. Pak Harto ya. Jadi untuk merenovasi Borobudur memakan waktu yang sangat lama. Karena mereka harus membongkar candinya dulu. Jadi dibongkar itu, tapi tidak seluruhnya, yaitu hanya beberapa ya. Dari tingkat 3 sampai tingkat ke-7. Tapi lebih dari 1 juta potong batu yang diturunkan satu persatu. Harus dibongkar satu persatu, dan mereka memasang beton di dalam Candi Borobudur ini. Di samping beton kemudian memasang saluran air. Karena ternyata menurut penelitian itu yang merusak Borobudur itu bukan manusia yang utama, tetapi adalah air. Bukan gempa bumi, tapi air yang masuk ke celah-celah batu dan mengikis bukit yang ada di dalam candi. Karena di dalam candi itu ada bukitnya. Kemudian terkikis, akhirnya bangunannya ambles, dindingnya miring. Baru diperparah dengan pohon yang tumbuh di atasnya. Kemudian mereka setelah membongkar Candi Borobudur, kemudian memasang beton dan memasang drainase atau saluran air, mereka baru mengembalikan batu-batu tersebut ke tempat semula. Nah, kemudian baru Candi Borobudur dinyatakan selesai direnovasi secara keseluruhan tahun 83,
oleh diresmikan oleh Pak Harto tanggal 23 Februari tahun 83. Dan Candi Borobudur. Saya belum lahir itu, Kang. Belum. Saya lahir tahun 1985. Jadi 2 tahun sebelum saya lahir diresmikan. Berarti sudah wah, istimewa berarti. Iya. Dan Candi Borobudur ini dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 1991. Nah, Kang, Ya. relief yang ada di Candi Borobudur Ya. ini termasuk yang masuk dalam renovasi pertama yang kedua atau tidak, Kang? Kalau relief itu kan ada beberapa di beberapa tingkat. Iya. Nah, relief itu kalau yang dari tingkat 3 sampai ke tingkat ke-7 itu ya termasuk yang dibongkar. Tetapi relief yang paling bawah yang disebut dengan relief Karma Wibangga itu tidak pernah dibongkar. Yang paling bawah. Yang paling bawah itu di fondasi asli Borobudur. Jadi begini, ada namanya fondasi asli, ada yang namanya fondasi tambahan. Jadi fondasi asli itu sekarang tertutup dengan fondasi tambahan. Karena dalam analisanya, aslinya Candi Borobudur itu mempunyai fondasi yang kecil, yang terlalu kecil. Mereka mungkin salah memperhitungkan bahwa candi yang akan dibangun terlalu besar dan nanti bebannya akan berat. Nah, tetapi mereka mungkin tidak memikirkan itu. Akhirnya mereka tahu kalau fondasi ini akan runtuh setelah mereka memasang bangunan di atasnya. Nah, kemudian relief Karma Wibangga ini karena akan mulai runtuh, akhirnya dipasanglah fondasi tambahan. Kurang lebih pada abad ke-9. Jadi sebelum pembangunan Candi Borobudur selesai dan bahkan pembuatan relief itu belum selesai juga, itu fondasinya sudah mulai runtuh. Abad 9 apa 19? 9, abad 9. Abad 9 itu sudah mulai runtuh. Jadi sebelum selesai dibangunnya candi. Nah, ini Kang. Nah, Candi Borobudur itu dibangun kurang lebih abad ke-8. Jadi abad ke-8 itu dibangun dengan fondasi yang agak kecil. Mereka itu mungkin tidak sadar kalau itu akan bermasalah. Karena ternyata setelah dibangun bangunan di atasnya, itu tekanan dari atas kan besar. Akhirnya fondasinya melebar. Karena memang mereka membangun tanpa ada semen, tanpa bahan perekat apapun. Akhirnya melebar, dan supaya ini tidak terus melebar dan tidak runtuh, akhirnya mereka menambahkan fondasi tambahan. Akhirnya relief yang disebut relief Karma Wibangga tersebut tertutup oleh fondasi tambahan. Jadi relief tersebut tidak bisa dilihat seluruhnya sekarang, hanya sebagiannya. Dan relief yang dibuka itu hanya sebagai untuk menunjukkan bukti bahwa di kaki asli Borobudur ada relief Karma Wibangga. Tapi untuk dibuka seluruhnya tidak mungkin. Yang ditutup itu kemudian yang ditampilkan sekarang itu apa sesuai ya? Ya sesuai. Maksudnya apa apanya maksudnya? Bentuk reliefnya. Ya memang aslinya seperti itu. Memang ada seperti itu. Cuma kenapa dibuka ya cuma agar kita mempunyai bukti konkret bahwa di fondasi asli ada reliefnya. Tapi kalau kita buka seluruhnya secara permanen, nah fondasinya kan kecil, kemungkinan akan runtuh lagi. Jadi kita nanti bisa melihat relief Karma Wibangga tersebut. Candi Borobudur ini peninggalan apa, Kang? Ini dari dinasti Sailendra. Sailendra. Ya, atau Wangsa Sailendra dari kerajaan Mataram kuno. Nah, tujuannya dibangunnya ini adalah sebagai tempat ibadah mereka. Bukan istana, bukan istana, bukan tempat tinggal. Jadi orang datang hanya untuk berdoa, bermeditasi, dan juga untuk menyebarkan ajaran Buddha.
Jadi mungkin ada biksu yang menjelaskan kepada peziarah yang ingin mengetahui sejarahnya, atau ceritanya, atau filosofinya. Kemudian di sebelah barat candi itu halamannya memang agak luas dan dulu ditemukan banyak potongan-potongan batu. Kemungkinan besar itu dulunya adalah vihara, di mana para biksu tinggalnya di sana. Jadi biksu tinggalnya tidak di candi tapi di sebelah di vihara. Jadi ini candi khusus untuk acara keagamaan. Tapi saja. tidak terselamatkan berarti Kang viharanya? Tidak. Jadi sekarang cuma candinya yang masih ada. Jadi candi ini dari dulu sampai sekarang fungsinya masih sama. Cuma kalau sekarang jadi tempat wisata, kalau aslinya tetap tempat ibadah. Dan sampai sekarang masih digunakan. Jadi kalau tidak masa pandemi ini akan banyak orang-orang Buddha dari berbagai dunia. Ada yang dari Eropa, Amerika, tapi yang paling banyak tentu dari Asia. Ada yang dari Thailand, ada yang dari Myanmar. Mereka melaksanakan ibadah di sini. Tapi kalau acara keagamaan yang resmi dari pemerintah Indonesia adalah perayaan upacara Hari Raya Waisak. Cuma sekali berarti Kang? Cuma 1 tahun sekali yang merupakan libur nasional. Itu pada bulan Mei, pas bulan purnama. Tapi untuk tanggalnya selalu berbeda-beda, selalu berubah tergantung dari perputaran bulan itu sendiri. Nah, Candi Borobudur nih Kang, diperkirakan dibangun berapa tahun Kang? Kalau Kan? Kalau perkiraannya kurang lebih selama 80 tahun. 80 tahun? Ya. Jadi berarti bertahap itu Kang? Ya bertahap. Jadi dilakukan oleh Raja Samaratungga sebagai penggagas pertama, dan beliaunya memilih arsitek yang bernama Gunadarma. Arsiteknya Gunadarma. Tapi menurut ceritanya bahwa Gunadarma ini beragama Hindu. Jadi ada unsur Hindunya di sini. Tapi Buddha, namun arsiteknya dari Hindu. Ya. Jadi di sini tentu saja ini adalah unsurnya tetap Buddha. Ada contohnya, ada patung Buddha, ada patung singa sebagai kendaraan Buddha ketika naik ke nirwana, ada stupa, ada bunga teratai. Tapi tidak ada patung yang berhubungan dengan agama Hindu. Tapi ada hiasan yang berhubungan dengan agama Hindu. Contohnya adalah ratna, hiasan ratna, yaitu yang ada cuma di pagar langkan yang pertama saja. Tidak ada unsur Hindu. Kemudian mereka membangun candi itu di atas perbukitan atau di atas ketinggian, itu adalah unsur Hindu. Karena dalam agama Hindu dipercaya tempat yang tinggi adalah tempatnya para dewa. Nah, tadi saya jelaskan kurang lebih 80 tahun dalam perkiraan. Ya mungkin bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek karena orang-orang Jawa mungkin sakti-sakti. Nah, ini dalam logika karena jumlah batunya itu banyak, ya kurang lebih 2 juta batu. Ya, dan harus mengambilnya dari sungai-sungai di sekitar Borobudur. Tapi jenis batunya adalah batu andesit. Diperkirakan yang bangun ini berapa orang kan? Nah, kalau perkiraannya tidak tahu, mungkin ribuan. Karena satu generasi mungkin nanti meninggal kemudian atau sudah terlalu tua, nggak bisa lanjutkan, dilanjutkan oleh anaknya terus-menerus seperti itu. Tapi diperkirakan dan kita percaya kalau mereka bukan orang-orang yang mendapatkan bayaran. Jadi mereka adalah orang yang ingin mendedikasikan hidupnya untuk agama. Dan untuk salah satu cara untuk memperbanyak karma yang baik. Karena dengan banyak apa makna ini kan merupakan peribadatan
orang-orang yang beragama Buddha, Ya, namun ada unsur Hindunya. iya. Nah, apa maknanya itu, Kang? Oh, itu kalau Toleransi atau apa? kalau itu hanya simbol bahwa hidup mereka damai. Oh. Jadi saling menghormati. Hmm. Dan contohnya adalah orang Buddha menggunakan jasa dari orang Hindu. Iya, Jadi orang Hindu harus memasukkan Hindunya walaupun di agama Buddha. Ini hanya untuk toleransi. menunjukkan bahwa ya mereka mempunyai toleransi agama yang sangat tinggi. Oh, iya. Jadi tidak saklek, kalau orang Buddha ya orang Buddha saja yang bekerja. Tidak. Jadi menunjukkan bahwa orang Hindu dan Buddha di Indonesia ini Bisa bersatu, hidup secara damai dan rukun. bisa bersatu dan bisa saling membantu. Iya, ya? betul. Luar biasa, Ya, sahabat-sahabat. dari zaman itu sampai sekarang toleransi keagamaan di Indonesia itu sangat bagus. Kalau dibangun sekarang nih, Kang, bisa Iya. nggak, Kang? Ya, itu Kalau- tergantung ada yang mau atau tidak. Soalnya ini berhubungan dengan kemauan. Kalau ada kemauan tentunya ada jalan. Iya. Nah, ini adalah Tapi ini batu semua ya, Kang? ini batu semua, ya. Jadi cuma batu yang disusun, dan di dalam Candi Borobudur adalah bukit. Jadi dulu bukan flat, bukan datar, tapi sudah ada bukit kurang lebih 15 sampai 20 meter tingginya, dan bukit tersebut ditutupi dengan batu-batu ini dan membentuklah Candi Borobudur yang mempunyai 10 tingkat. Di mana 10 tingkat itu menggambarkan 10 jalan untuk mencapai alam kesempurnaan atau alam nirwana, di mana di sana tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak ada penderitaan, dan tidak ada nafsu. Bukan tidak ada, tapi mereka bisa mengendalikan nafsu. Nah, tingkatnya sudah tingkat tinggi, makanya untuk sampai tingkat yang paling atas mereka harus mengikuti prosedur. Mengikuti prosedur yang ada, yaitu mengelilingi Candi Borobudur searah jarum jam. Satu Berarti tingkat satu kali putaran. Muter itu, Kang? Ya, dari pintu ini kemudian keliling sampai sini lagi, naik ke tingkat yang kedua, keliling lagi sampai ke timur lagi, naik ke tingkat ketiga. Seperti itu kalau pas tidak pandemi. Itu yang disebut dengan pradaksina. Di mengelilingi Candi Borobudur searah jarum jam. Yang merawat Candi Borobudur itu adalah orang-orang Purbakala. Langsung berarti, Kang? Iya, orang-orang dari Purbakala yang setiap hari mereka merawat Candi Borobudur, membersihkan dari lumut-lumut, mengukur elevasinya, membersihkan dari debu-debu yang menempel di candinya, dan lain-lain. Berapa tingkatan, Kang? 10. Ada berapa tingkat ini? Kalau anak tangga, Iya. kalau anak tangga, ini anak tangga yang baru itu hanya 60 saja. Oh, 60. Kalau candinya mempunyai 90-an anak tangga. Oh. Siap. Tapi kalau jumlah tingkatannya ada 10 tingkat, tetapi dibagi menjadi 3 tingkat. Yaitu tingkat yang pertama namanya tingkat Kamadhatu atau dunia nafsu, di mana manusia masih dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, kita berada di depan pintu gerbang utama Candi Borobudur, di mana cuma di sini saja yang masih ada 2 patung singa lengkap. Sahabat-sahabat, kita sudah sampai. Di belakang kita ada Candi Borobudur. Menurut Kang Maki, menurut Pak Maki, ini diperkirakan dibangun pada abad 8. Yang arsiteknya itu
Gunadarma. ya. Dan Candi Borobudur ini menurut Kamaki dibangun selama kurang lebih 80 tahun. Kalau tidak percaya silakan tanya sama Gusti Allah. Salat istikharah. Salat istikharah. Nah, ini tingkat tadi Kamadhatu itu yang tingkat ini 1 dan 2 ini yang sesuai Kamadhatu. Jadi kalau sudah melewati tingkat yang kedua, kemudian masuk ke galeri atau lorong, itu berarti sudah tingkatan selanjutnya namanya Rupadhatu. Nah, kemudian sampai tingkat ke-7, tingkat 8, 9, 10 itu yang disebut dengan tingkatan Arupadhatu atau tingkatan Nirwana. Kang, itu Ya. banyak kepala Buddha yang nggak ada, dicuri atau memang? Ya, itu memang 2 faktor. Ada yang pertama memang faktor alam, yang kedua faktor manusia. Jadi faktor alam itu ya karena dulu pas ditinggalkan, pas dirinya miring, itu banyak patung Buddha yang jatuh, Betul. akhirnya pecah. Tapi ada juga yang faktor manusia karena diambil. Nah, tujuannya diambil ya kita tidak tahu. Nah, mungkin untuk uang. Tapi kita tidak boleh mengganti dengan kepala yang baru. Oh gitu. Ya, kita harus menjaga nilai sejarahnya dan nilai keasliannya. Jadi walaupun itu nggak ada kepalanya, tapi tetap masih asli sekitar 1200 tahun yang lalu. Jumlah aslinya ada 504. Tapi yang masih ada kepalanya, iya Budanya ini asli. 504 jumlah aslinya. Apa artinya Kang 504? Ya, itu adalah menggambarkan kesempurnaan. Jadi di sini beberapa angka di sini berhubungan dengan angka 9. Jadi 504. Itu adalah angka kesempurnaannya itu 9. Tingkat yang ke paling atas itu ada 72 stupa. 7 dan 2, 9. Stupanya ada 72 stupa. 72. Iya. Sama yang gede. Tidak, itu 73 termasuk yang paling besar. Kalau yang paling besar Itu 73. Iya. Tapi yang paling besar disebut sebagai stupa induk. Itu ada makara Kang. Ada, yaitu makara di sana. Itu yang ada di pintu gerbang juga namanya makara. Di sini di depan sini juga ada makara. Tapi kalau yang menjadi makara yang ada di sana itu berfungsi sebagai jalatwara atau saluran air. Saluran air. Yang asli dari zaman dulu memang sudah dipersiapkan oleh pendiri Candi Borobudur bahwa candi mungkin akan erosi dari dalam, maka dipersiapkan saluran air. Sahabat-sahabat, saya pernah menjelaskan di channel YouTube saya tentang patung yang berbentuk makara di Candi Borobudur. Nah, alhamdulillah saya bisa kesini ke Candi Borobudur ke Candi Borobudur lagi, dan saya ke Candi Borobudur itu 3 kali sekarang kalau nggak salah. Cuma terakhir itu ya kelas berapa itu? Kelas SMP apa SMA lah. Dan ini makoro yang saya maksud sahabat-sahabat. Dan konon kata Kang Maki yang ada di sini itu adalah orisinil semua atau original semua, yang mana tidak dirubah, tidak diganti. Kalau misalkan hilang tidak diganti dengan yang baru, karena itu tidak boleh. Nah, handle saya antaranya adalah makara. Nah, ini patung juga ini bentuknya adalah patung makara sahabat-sahabat. Jadi kalau dari samping akan lebih kelihatan. Ini belalainya, ini taringnya, ini gigi, ini taring juga, ini gigi. Nah, ini kelihatannya ada tanduknya. Nih tanduk,
Jadi makara itu ya perpaduan dari beberapa hewan, sahabat-sahabat. Nah, Kang, di bagian mana Kang yang ada pedang larbangonya nih Kang? Apa? Pedang larbango tuh. Kalau pedang itu di relief yang ada di atas sana itu ada banyak. Oh. Bahkan ada yang disinyalir juga keris. Tapi kalau pedang banyak sekali di setelah tingkatan yang ketiga di lorong-lorong. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Kita sekarang berada di sudut tenggara Candi Borobudur, di mana hanya di sudut tenggara ini kita bisa melihat relief Karma Wibangga, atau yang disebut dengan relief tertutup. Karma Wibangga itu artinya apa? Artinya adalah berlakunya hukum sebab dan akibat. Oh. Nah, di sana ada 160 panel. Satu panel itu adalah satu bingkai. Oh. Jadi yang kita lihat di sini adalah 2 panel. Tapi aslinya ada 160 panel. Karma Wibangga. Ya. Oke, sahabat-sahabat, Karma Wibangga adalah ini, dan Karma Wibangga yang tadi disebutkan oleh Kang Maki, yang disebutkan oleh Kang Maki ini bahwa artinya hukum sebab akibat. Ya. Apa artinya Kang? Maksudnya Yaitu hukum sebab akibat. Ya, maksudnya adalah hukum karma. Setiap orang berbuat kejahatan nanti akan mendapatkan karma yang buruk. Kalau mereka berbuat yang baik akan mendapatkan karma yang baik. Ya. Jadi karma ini tidak konotasinya tidak buruk semua ya Kang? Ya tidak, kata yang baik juga. Jadi ada 2 karma. Jadi tergantung kita perbuatan kitanya Kang. Betul. Jadi kalau misalkan perbuatan kita baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, gitu Kang. benar. Kalau misalkan kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan. Ya. Jadi Luar biasa ini pesan dari Karma Wibangga ini luar biasa sahabat-sahabat. Dan ini orisinil Kang. Oh, orisinal. Ya, masih orisinal sejak zaman dulu. Entah yang keadaannya masih bagus, warnanya sama atau berbeda, tapi semua relief atau ukiran di Candi Borobudur itu masih asli dan tidak ada perbaikan sama sekali. Walaupun contoh-contohnya hilang hidungnya, nggak boleh diukir dengan atau ditambal supaya hidungnya bisa ada lagi. Jadi kita yang boleh diperbolehkan adalah hanya membersihkan. Umpamanya ada lumutnya tersebut, itu kita boleh lumut, kita boleh membersihkannya. Ya. Nah, mengapa relief Karma Wibangga diletakkan di fondasi asli atau di tingkat pertama? Itu maksudnya ketika orang datang, orang itu langsung bisa mengambil pelajaran. Kalau saya berbuat jahat, ternyata saya bisa saya akan dapat karma jahat. Itu saya bisa melihat contohnya. Ini adalah akibatnya. Jadi yang satunya ketika melihat perbuatan yang baik langsung dapat karma yang baik. Jadi harapannya orang takut berbuat yang buruk, tapi akan terinspirasi untuk berbuat yang baik. Ya. Contoh cerita yang baik adalah di sini. Orang suka tolong menolong, menghormati orang lain. Digambarkan ada orang yang sedang sakit di tengah itu. Nah, kemudian temannya, saudaranya itu datang untuk mengobatinya. Ada yang mijit di kepalanya, kemudian ada yang memberi obat di pundaknya, di perutnya, ada yang memijat di tangannya, ada yang bawa air, ada yang membuat jamu. Cuma belum ada koin, jadi belum ada kerokan. Kalau ada koin, ada kerokan. Nah, ini adalah setelah berbuat yang baik ini akibatnya mereka menjadi keluarga yang bahagia. Nah, salah satu contoh perbuatan baik dan karma yang baik adalah di sini. Jadi keluarga bahagia, punya 4 anak, itu kan menggambarkan subur dan sehat. Kalau nggak sehat nggak mungkin punya banyak anak. Ini pohon Kang. Ini adalah pohon.
pohon untuk membedakan adegan satu dengan adegan yang lain. Oh. Nah, ini adalah juga akibatnya mereka juga mempunyai anak yang baru. Ini pasti bahagia juga. Contoh akibat dari perbuatan baik. Nah, ini ada pohon lagi, kemudian berbeda adegan. Ya. Hanya adegan perbuatan yang buruk. Contohnya apa? Mereka suka minum minuman keras. Setelah minum minuman keras tersebut, mereka jadi mabuk. Nah, kalau sudah mabuk itu kan segala perbuatan yang buruk sudah tidak terkendalikan. Entah perbicaraannya, atau dengan tangannya, atau bahkan membahayakan orang lain. Contohnya mabuk nyetir, itu kan bisa membahayakan orang lain. Berarti agama Buddha pun melarang. Melarang mabuk-mabukan itu ya. Di bawah situ adalah gambar mesum. Nah, ternyata mesum itu juga tidak boleh dalam agama Buddha. Ya, itu cowok yang sedang memeluk ceweknya. Dan di belakangnya itu apa itu? Opium atau itu menghisap ganja. Kalau sekarang ya. Seperti itu. Ini contoh-contoh perbuatan yang buruk. Nah, di sebelah sana adalah akibatnya. Ini akibatnya justru malah ada penjelasan yang lengkap. Nah, di sini ada tulisan yang asli dari zaman dulu. Ya. Itu dalam bahasa Sangsekerta, ditulis dalam bahasa huruf Palawa. Dibaca Wirupa. Wirupa. Artinya adalah wajah yang buruk. Nah, ini adalah akibat dari perbuatan buruk, wajahnya menjadi buruk. Ya. Mungkin karena juga banyak berbicara kotor, akhirnya bibirnya monyong atau ngegosip. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, relief Karangtengah itu masih masuk ke dalam sana. Ini gambaran buruk ya berarti kan? Gambaran yang buruk ya. Jadi lebih banyak menjelaskan tentang yang buruk. Jadi supaya orang itu bisa ada rasa takut kalau takut berbuat dosa. Nah, Kang, pedang yang dimaksud di apa yang ada di relief Candi Borobudur ini apa maknanya menurut Kang Maki? Nah, kalau makna karena pedang itu di sini hanya untuk alat atau senjata untuk melindungi diri, mempertahankan diri. Semuanya di sana di relief itu ada beberapa pasukan yang selalu membawa pedang karena dia sebagai pengawal raja. Jadi kalau intinya pedang yang ada di sini ini adalah alat untuk melindungi diri. Nah, seperti kalau kita ya mempunyai pas pampres selalu membawa senjata. Jadi ini adalah pasukan pengaman raja. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Kang ya. Oke, sahabat-sahabat, karena sekarang kita belum boleh masuk, kita sudahi dulu sahabat-sahabat. Dan tadi kata Kang Maki, makna dari pedang yang nempel di Candi Borobudur ini merupakan sebagai simbol perlindungan diri, simbol kekuatan, keperkasaan, kemudian kewibawaan. Karena pedang ini berkaitan juga dengan kerajaan atau raja. Oke, Kang Maki, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu yang luar biasa ke saya dan sahabat-sahabat pedang Kodok Nusantara.
Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat pedang golok Nusantara bisa berkunjung ke Candi Borobudur. Yang jelas gambaran kehidupan itu tergambar dari Candi Borobudur. Tadi ada Karma Wibangga juga menjelaskan bahwa karma itu bukan hanya yang buruk saja, tapi yang baik juga ada. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik supaya kita mendapatkan kebajikan. Kita tidak boleh berbuat buruk, karena kita kalau berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Itu pesan dari Karma Wibangga. Ya, betul. Terima kasih banyak Kang Maki sudah ada capek sahabat-sahabat. Ya, kami ucapkan juga terima kasih sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga ada manfaatnya. Dibuka Kang Maki. Oh, bentar. ya. Nah, Ya. barangkali ini ganteng aslinya sih sahabat-sahabat. Jadi semoga ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang berbarokah Amin. buat Amin. kita semuanya. Dan seperti saya jelaskan, semoga dengan ini generasi yang akan datang, generasi kita yang masih kecil, tahu tentang makna Candi Borobudur, Ya. mencintai Borobudur, merasa memiliki dan ikut melestarikan Candi Borobudur. Ya, tentunya apa yang saya sampaikan ini tidak komplit sekali karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Tapi ya atas segala kekurangannya ini saya mohon maaf. Tapi harapannya walaupun sedikit ada manfaatnya. Siap. Nah, Terima kasih banyak Kang Maki Ya. sudah membimbing kita, sudah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada kita dan sahabat-sahabat pedang golok Nusantara. Oke, ya. sahabat-sahabat, mungkin itu dulu jalan-jalan saya ke Candi Borobudur. Kita tadinya berencana untuk melihat detail dari relief yang ada di Candi Borobudur, terutama relief yang ada pedang goloknya sahabat-sahabat. Tetapi karena di masa pandemi kita tidak bisa mengambil gambar secara detail, tapi kita punya sedikit dokumentasi tentang gambar-gambar relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Oke, sahabat-sahabat, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tonton terus video Pedang Golok Nusantara, karena kita akan terus mengabarkan, menginformasikan tentang pengetahuan, informasi, mitos, sejarah, fakta, dan lain sebagainya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan. Sekian dari saya. Salam budaya, salam lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.